Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Istamarina dari kelas MA 21C05 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan membahas hak dan kewajiban warga negara. Pokok bahasanya yang pertama itu pengertian hak dan kewajiban warga negara, teori-teori tentang negara, pokok dan bahasan hak dan kewajiban negara, hak-hak warga negara Indonesia menurut UUD 1945, kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945. Yang pertama itu pengertiannya. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban negara. Negara memiliki hak khusus seperti menghukum orang, mencetak uang, memiliki tentara, membuat perjanjian dengan negara lain, menarik pajak, dan lain-lain. Kewajiban negara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok bahasan hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Warga Indonesia ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari negara Indonesia. Menurut pasal 28E ayat 1 UUD 1945, orang yang tinggal di dalam negara diklasifikasikan menjadi warga negara. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa atau surat izin yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Pengertian negara itu sendiri yaitu organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang yang telah disepakati bersama menurut Immanuel Kant. Teori terbentuknya negara. Yang pertama yaitu teori hukum alam. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles. Tumbuhnya manusia berkembang menjadi negara. Yang kedua, teori ketuhanan, yaitu segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, yaitu teori perjanjian menurut Thomas Hobbes. Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila tidak merubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk mengatasi tantangan alam dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal untuk kebutuhan bersama. Proses terbentuknya negara. Yang pertama itu penaklukan, kemudian yang peleburan atau fusi, yang ketiga pemisahan diri, yang keempat pendudukan atas negara atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Unsur-unsur negara. Yang pertama rakyat. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Warga negara juga memiliki hak untuk memiliki wakil rakyat. Yang kedua yaitu pemerintah yang berdaulat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bunyi pasal tersebut menjelaskan negara menjalankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu. Wilayah ini juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan negara baru yang memiliki unsur konstitutif. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan negara baru sesuai hukum internasional. Hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pertama,
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Yang ketiga, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Keempat, hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Kelima, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antar negara dengan warga negara dan membela tanah air menurut pasal 27. Menurut pasal 29, yaitu yang kedua, wajib membela pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan, yaitu menurut pasal 28C. Kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya yaitu keempat, wajib menunjang hukum dan pemerintah. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keenam, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.